Mari kita bersama-sama melanjutkan kitab Fiqhus Sirah sebagaimana yang sudah saya janjikan di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini insyaallah kita akan hatamkan, kita akan selesaikan sejarah Nabi Muhammad SAW secara singkat diambil dari kitab karya Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, yaitu kitabnya yang bernama Fiqhus Sirah. Melanjutkan yang kemarin, kita sampai di pertemuan atau kenalnya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kita harus tahu siapa Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah seorang perempuan yang kaya raya, saudagar yang kaya raya, pedagang yang kaya raya, yang mana keluarganya sangat terhormat, sangat mulia. Ibaratnya kalau kita katakan orang yang terkaya di kota Mekah, itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau Sayyidah Khadijah bukan kerja sendiri, karena beliau seorang perempuan yang terhormat. Tapi hartanya dititipkan kepada para lelaki-lelaki, orang-orang laki-laki yang kerja, sehingga orang laki-laki yang dititipkan uang oleh beliau, harta oleh beliau, kerja, mendapatkan keuntungan kembali kepada beliau. Maka suatu saat ketika Siti Khadijah mendengarkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW yang jujur, yang amanah, yang mana sudah dikenal mulai Nabi Muhammad masih kecil, seorang yang amanah, seorang yang jujur, tidak pernah dusta sama sekali. Maka Sayyidah Khadijah tertarik, ingin menjadikan Nabi Muhammad mitra kerjanya. Siti Khadijah mengutus seorang untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad menjadi mitra kerjanya, sehingga Nabi Muhammad mau, Nabi Muhammad ingin, dan Siti Khadijah langsung mengutus Nabi Muhammad membawa hartanya, barang dagangannya ke Syam. Daerah Syam, jauh di zaman itu, jauh sekali. Dan Siti Khadijah memberikan yang lebih daripada yang lain. Ingin menguji sekalian, apa benar ini orang jujur, amanah. Dibawakan, ditemani oleh budaknya yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah menemani Nabi Muhammad menuju ke Syam, supaya melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima tawaran itu. Nabi Muhammad akhirnya pergi dengan Maisarah menuju ke Syam, berdagang di sana, membawa harta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ketika pulang dari Syam, pertama yang ditanyakan oleh Sayyidah Khadijah bukan bagaimana hartanya, bagaimana dagangnya di sana. Tanya kepada Maisarah, bagaimana Muhammad? Maisarah menjawab, saya tidak pernah mendapati seorang yang jujurnya seperti beliau. Seorang yang amanahnya seperti beliau. Seorang yang akhlaknya, budi pekertinya, sopan santunnya seperti beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Tambah jatuh cinta Sayyidah Khadijah. Walaupun beliau umurnya 40 tahun. Seorang janda. 2 kali sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah sudah menikah 2 kali. Maka Maisarah saat pergi ke Syam dengan Nabi Muhammad mendapati banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Sangat takjub Maisarah. Maka akhirnya Sayyidah Khadijah menawarkan dirinya. Melamar, meminang Nabi Muhammad SAW lewat utusan. Lewat utusan temannya beliau namanya Nafisah. Jadi Siti Khadijah punya teman namanya Nafisah. Nafisah ini yang diutus untuk meminang Nabi Muhammad SAW. Jadi kelasnya Nabi beda sama kita. Kalau kita yang ngelamar perempuan, kalau Nabi yang dilamar SAW. Nabi nggak langsung terima. Karena Nabi seorang yang sangat cerdas, sangat pintar. Maka Nabi musyawarah. Tanya kepada paman-pamannya. Karena tidak punya bapak, sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tanya kepada paman-pamannya, Abu Thalib diantaranya. Maka
akhirnya dilamar oleh pamannya. Dilamar oleh pamannya dan akhirnya singkat cerita dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau 25 tahun. Siti Khadijah 40 tahun. Selisih 15 tahun. Selisih 15 tahun. Tapi luar biasa. Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad nikah 2 kali. Yang pertama dengan yang bernama Atik. Kemudian yang kedua namanya Abu Halah. Tapi Sayyidah Khadijah seorang perempuan yang paling terhormat. Sepakat. Ulama menyatakan di saat itu perempuan yang paling terhormat, perempuan yang paling mulia adalah Sayyidah Khadijah. Makanya dipilihkan Allah Sayyidah Khadijah untuk kekasih Allah, manusia yang paling luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khairu nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid." Sebaik-baik wanita langit adalah Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan sebaik-baik wanita bumi, wanita dunia adalah Khadijah binti Khuwailid, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha wa arda. Jadi manusia yang paling mulia menikah dengan wanita yang paling mulia. Ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa orang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik. Orang yang buruk akan mendapatkan jodoh yang buruk. Jadi jodoh itu adalah cerminan diri. Ketika kita memperbaiki diri kita menjadi manusia yang terbaik, insya Allah jodoh kita juga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah berkata, "Aku tidak pernah maghirtu ala nisa'in Nabi." Saya tidak pernah cemburu sama istri Nabi yang lain. Illa ala Khadijah. Sama Khadijah aja yang sudah meninggal. Yang masih hidup nih saya enggak cemburu sama sekali, kata Siti Aisyah. Malah saya cemburunya sama yang sudah mati, Siti Khadijah. Wa inni lam udrikha, padahal saya enggak pernah nemui Siti Khadijah. Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Siti Khadijah sudah meninggal. Siti Aisyah masih kecil umurnya, 9 tahun. Siti Aisyah berkata, Nabi itu kalau nyembelih kambing, kalau dapat rezeki nyembelih kambing, itu sebagian daging diperintahkan Nabi arsilu biha ila asdiqa Khadijah. Ini ya, kirimkan ke teman-temannya Khadijah. Maka aku marah. Saat aku emosi, marah, ngambek begitu, nesu. Ya, karena dikit-dikit Khadijah, nyembelih kambing kasih ke temannya Khadijah. Khadijah sudah mati gitu loh. Kok teman-temannya masih diperhatikan sama Nabi? Ini romantisnya Nabi. Maka aku berkata, Khadijah lagi. Tidak Aisyah, berarti kalau bahaskan begitu, Khadijah lagi. Kata Nabi SAW, Inni qad ruziktu hubbaha. Gak tahu, aku ini sama Allah dikasih rasa cinta yang luar biasa sama Khadijah. Jawaban Nabi SAW. Jadi Siti Aisyah tidak pernah cemburu kepada yang lain yang masih hidup. Bahkan yang sudah mati yang dicemburi oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabarani dari Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakad yakhruj minal bait hatta yadhkura Khadijah fi husnit thana 'alaiha." Nabi itu hampir enggak pernah keluar rumah sebelum memuji Khadijah. Padahal sudah mati, sudah wafat di hadapanku. Satu saat aku waktu mungkin kalau bahasa sekarang bad mood begitu ya. Jadi ini kok memuji Khadijah terus. Satu saat aku lagi bad mood gitu ya, lagi sumpek, aku akhirnya cemburu, sangat cemburu. Aku bilang kepada Nabi, aku jawab, Khadijah itu orang tua. Kamu menikah dengan Khadijah itu sudah sepuh, sudah umur 40, sudah tua. Allah menggantikan kepadamu yang lebih baik. Aku gadis, bukan janda, kemudian muda, katanya Siti Aisyah. Nabi marah digituin. Jadi Khadijah diutik itu Nabi marah.
Sehingga Nabi berkata, la wallah, tidak. Demi Allah, ma abdalani Allah khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan Khadijah kepada siapapun. Intinya Khadijah gak ada gantinya. Khadijah itu pokoknya is the best. Ibaratnya kata Nabi SAW. Tidak ada gantinya. Dia beriman saat manusia semuanya tidak percaya kepadaku. Dia mempercayai aku saat semua manusia mendustai aku. Dia berbuat baik kepada aku saat semua manusia tidak ada yang berbuat baik kepada aku. Dan Allah memberikan aku anak dari Khadijah. Padahal istri-istriku yang lain ini, yang banyak, yang 9 ini, tidak ada yang memberikan anak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah dengan biaya yang sedikit. Karena Nabi orang miskin. Nabi bukan orang punya. Bahkan Abu Thalib paman Nabi juga orang miskin. Ibaratnya orang paling miskin se-Mekkah. Tapi Nabi menikah dengan Siti Khadijah bukan karena hartanya. Tapi karena memang Siti Khadijah wanita yang paling terbaik saat itu di Mekkah. Tidak ada. Dan Siti Khadijah tidak pernah nyembah berhala. Tidak pernah Siti Khadijah menyembah berhala. Siti Khadijah adalah seorang yang beriman kepada ajaran millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Siti Khadijah itu saat zaman jahiliyah dijuluki Afifah, perempuan yang terhormat. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak pernah digoda oleh laki-laki. At-Tahirah, yang suci. Tidak pernah dinodai oleh laki-laki siapapun. Itu julukan Siti Khadijah saat jahiliyah. Padahal jahiliyah kan masa-masa orang-orang betul-betul bengis. Banyak orang-orang yang menjadikan wanita itu cuma pelampiasan seksual. Tapi Siti Khadijah masih terjaga kehormatannya, bahkan dijuluki Afifah, seorang yang terhormat, terjaga kehormatannya, At-Tahirah, yang suci. Radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah hingga Siti Khadijah meninggal umur 65 tahun. Jadi kurang lebih pernikahan mereka berdua berjalan selama 25 tahun. Meninggal umur 65 tahun. Nabi SAW saat itu umurnya 50 tahun. Ya, 50 tahun. Ya, 25 tahun. 50 tahun. Menikah umur 25, Siti Khadijah meninggal, beliau umur 50 tahun. Jadi Nabi Muhammad umur 50, Siti Khadijah umur 65. Siti Khadijah meninggal. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Setelah Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad tidak mikir nikah sama sekali. Tidak mikir siapa enggak. Tidak mikir. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman, kan banyak sekarang begitu. Muhammad ini orang yang suka melampiaskan nafsunya karena istrinya lebih dari 4, banyak. Salah. Nabi Muhammad itu 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Kenapa? Siti Khadijah itu perempuan yang sempurna, luar biasa. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Siti Khadijah. Beda dengan istri-istri Nabi yang lain, yang mana tidak bisa menggantikan posisi Khadijah. Sehingga Nabi Muhammad melakukan poligami, menikah lagi. Dan juga ada hikmah-hikmah yang lain. Di antaranya, karena Nabi itu berdakwah bukan hanya kepada kalangan laki-laki. Nabi juga berdakwah kepada kalangan wanita. Sedangkan Nabi dirinya laki-laki. Nabi harus tahu bagaimana karakter wanita. Nah, kalau wanita yang dinikahi Nabi cuma satu, Nabi hanya tahu satu jenis wanita dari satu suku. Tapi Nabi menikah dengan berbagai macam wanita dari berbagai jenis suku-sukunya tadi itu, sehingga Nabi tahu, oh perempuan yang Nabi itu menikah dengan perempuan yang hitam ada, perempuan yang putih ada, janda ada, gadis ada, yang punya anak ada, yang enggak punya anak ada. Semua ada. Yang anak musuhnya Nabi nikahi. Contoh Sofiyah, anak Huyai. Ya. Huyai ini musuh Nabi, musuh besar. Tapi dinikah sama Nabi. Kemudian anak dari sahabatnya, anaknya Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah ya, anak Sayyidina Umar, Siti Hafsah, dinikah oleh Nabi. Jadi hikmah Nabi itu menikah banyak, hikmahnya sangat luar biasa.
Jadi bukan karena melampiaskan hawa nafsu. Jadi orang yang menyatakan seperti itu tidak ada iman dalam dirinya. A'udzubillah min dzalik. Jadi suudzon sama Rasulullah, bayangkan. Ya, buruk sangka dengan Rasulullah bisa murtad. A'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi selama 25 tahun merasa cukup dengan Khadijah. Jadi cukup. Nah, ketika istri-istri yang lain tidak bisa menggantikan posisi Khadijah dan juga dengan hikmah-hikmah yang tadi saya sampaikan, maka Nabi akhirnya menikah banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Namanya aja Rasul. Namanya aja seorang Nabi, maksum, terjaga dari dosa. Masa seorang yang terjaga dari dosa, seorang Rasul, melakukan hal yang sifatnya hawa nafsu? Gak mungkin banget. Mustahil. Itu mustahil ya. A'udzubillah min dzalik. Kalau Nabi itu, justru Nabi itu kalau misalnya seperti yang dikatakan orang-orang yang kafir yang mengatai Nabi Muhammad itu suka melampiaskan hawa nafsu, kenapa nggak mulai umur masa puber Nabi itu sudah menikah banyak? Padahal Nabi ya paling ganteng, ya kan? Paling ganteng, kemudian paling berakhlak. Siapa perempuan yang nggak suka sama Nabi? Siapa perempuan yang nggak mau dinikah sama Nabi? Orang yang sangat luar biasa. Tapi Nabi sampai umur 50 tahun baru Nabi Muhammad setelah itu baru menikah banyak. Berarti kan bukan karena melampiaskan nafsu. Kalau melampiaskan nafsu kan waktu saat-saat masa puber. Kan begitu. Ini sudah bukti jelas bahwa Nabi Muhammad itu bukan menikah banyak itu melampiaskan nafsunya, bukan. Hasya wa kalla na'udzubillah min dzalik, daripada kita punya pikiran seperti itu. Makanya jangan sampai kita punya rasa buruk sangka kepada Nabi Muhammad SAW, kemakan omongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW. Nikahnya Nabi dengan istri-istri Nabi yang lain itu semua punya kisah. Ada kisahnya, ada sababiyahnya, ada sebab musababnya. Dan ada hikmahnya. Yang mana kalau kita baca sejarah tentang pernikahan Nabi dengan istri-istri yang lain itu bertambah iman kita. Bukan turun iman kita. Justru bertambah iman kita dan bertambah percayanya kita tentang kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena nafsu Nabi menikah itu. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya semuanya ke situ. Nah, selanjutnya berikutnya adalah tentang bangunan Ka'bah. Jadi kejadian setelah itu adalah Ka'bah. Bahwa Ka'bah ini adalah pertama kali rumah Allah yang ada di muka bumi. Itu Ka'bah. Yang dibangun atas nama Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Itu Ka'bah. Yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang bangun atas perintah Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah berfirman menceritakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Surat Al-Baqarah ayat 127. Ka'bah ini ada beberapa kali kejadian Ka'bah ini rusak atau dihancurkan atau direnovasi. Beberapa kali. Insya Allah nanti akan saya kisahkan satu persatu. Nah, Ka'bah ini yang membangun pondasinya itu Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam alaihissalam sudah tawaf ada di situ. Jadi Nabi Ibrahim membangun bangunannya, bangunan Ka'bahnya. Nabi Adam pondasi. Jadi sudah ada. Jadi Nabi Adam ya tawaf, Nabi Nuh tawaf, Nabi Idris tawaf sudah tawaf itu. Ketika di zaman Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan untuk dibangun. Nabi Ismail yang bagian bantu ayahnya Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah. Nah,
ketika di zaman Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, belum 40 tahun umurnya. Di umur ke-30 kurang lebih, 25 tadi menikah, sekarang kita masuk ke umur Nabi yang ke-30. Ya. Bagaimana kita dengar biasa qasidah Habib Syekh itu, di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Ya. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Itu kisahnya dalam sejarah ada. Nah itu bangunan Ka'bah sudah mulai lapuk gitu. Jadi bangunannya sudah mulai enggak kokoh lagi, enggak kuat lagi. Sehingga di zaman itu orang-orang Quraisy itu membangun ulang. Ulang. Umur Nabi saat itu kurang lebih 35 tahun lah. Ada banyak perbedaan pendapat yang bilang 30 berapa. Ada pendapat menyatakan 35 umur Nabi SAW. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, hadis sahih, bahwa Nabi SAW diriwayatkan hadis ini oleh Sayyidina Jabir, bahwa saat Ka'bah dibangun, saat itu, renovasi Ka'bah di saat itu, saat Nabi umur 30-an tahun, Nabi SAW beserta pamannya yang bernama Abbas, Sayyidina Abbas, itu mereka bantu-bantu juga, ikut bantu-bantu ngangkat batu untuk apa? Bangun Ka'bah. Jadi ikut ngangkat batu untuk pembangunan Ka'bah. Maka Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, bilang, Nabi itu menutup aurat. Jadi auratnya Nabi gak kebuka. Sedangkan yang lain itu pada buka aurat. Lututnya kelihatan atau pusarnya kelihatan. Paman Nabi bilang, sudah sarungnya selempangkan aja, katanya Abbas. Kamu pakai ditutupi gitu, repot. Selempangkan aja. Ketika Nabi mau melakukan itu, seperti yang kemarin saya jelaskan, Allah itu menjaga Nabi. Tanpa Nabi itu hilang sifat kemanusiaannya. Nabi tetap ada sifat kemanusiaan. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa Nabi itu pernah mendengarkan ada orang yang main gitar, Nabi pengen ikutan. Tapi ketika Nabi mau sampai di tempat itu, sama Allah dibuat ngantuk tidur. Sehingga Nabi bangun karena terik matahari. Akhirnya saya nggak mau lagi melakukan itu. Sama aja, ketika saya mau melakukan, akhirnya saya tidur lagi. Jadi dijaga oleh Allah. Dan kemarin saya sampaikan bahwa sifat kemanusiaan Nabi ini justru tanda kenabian yang paling luar biasa. Kalau Nabi Muhammad tuh ampuh, mulai awal tuh nggak seneng maksiat, nggak seneng dengan hal-hal yang dilakukan orang-orang jahiliyah, ya akhirnya berbeda dengan kita. Akhirnya kita wajar, nggak ada nafsunya kok Nabi, nggak ada syahwatnya, gitu. Tapi justru Nabi itu diberi Allah sifat kemanusiaan yang sempurna. Walaupun tidak seperti manusia, biasa seperti kita, itu justru menunjukkan kepada kita bahwa hebat Nabi Muhammad itu. Apa yang membuat Nabi hebat? Allah. Allah yang didik Nabi. Allah yang jaga Nabi. Contoh ini, ketika Nabi diperintah pamannya untuk buka sarungnya, buka auratnya, disuruh nyelempangkan, digantungkan di lehernya begitu, Nabi Muhammad tiba-tiba langsung jatuh. Dibuat Allah langsung jatuh. Pak gitu. Langsung jatuh. Matanya langsung lihat ke langit. Kayak berontak begitu. Kayak dijaga sama Allah. Bukan kayak dijaga, memang dijaga. Jadi sama Allah dijadikan, disetting oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai ada kekurangan yang terjadi pada diri Nabi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Akhirnya nanti orang gini, oh dulunya buka aurat kok. Dulunya buka-bukaan kok, sekarang kok perintah nutup. Gitu. Dulunya minum miras kok, sekarang kok larang. Gitu nanti. Makanya Nabi sebelum diharamkan miras, Nabi nggak minum miras. Sebelum dilarang gitar, musik, ya yang diharamkan, itu Nabi nggak main musik yang diharamkan. Sebelum aurat diperintahkan ditutup, Nabi nggak buka aurat. Kenapa? Jangan sampai ada celah sedikit pun yang membuat orang-orang kafir buat apa? Jelek-jelekin Nabi, ngerendahin Nabi, atau menolak
ajaran Al-Quran. Jadi Nabi itu betul-betul perfect, sempurna, mulai bayi, mulai sebelum lahir pun sifatnya sudah disifatkan dalam Taurat, Injil, Zabur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gitu. Ketika Nabi jatuh tadi, langsung Nabi itu melihat ke langit, bilang langsung, mana sarungku, mana sarungku. Tutup. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ini mulai umur segitu, 30-an itu, sudah banyak menyelesaikan muskilah, problem yang ada di kota Mekah. Sedangkan orang-orang di Jazirah Arab itu orangnya keras-keras. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab itu paling nemen, paling banget dalam urusan kekufuran dan kemunafikan. Itu orang Arab. Ngawayel, watos, gitu ya, keras hatinya. Itu orang Arab. Makanya Nabi diutus di tempat yang paling sulit. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau seandainya wahai Nabi Muhammad, kata Allah, hatimu ada sifat kaku sedikit saja kepada mereka orang-orang Arab, pasti mereka lari dari kamu. Gak ada yang masuk Islam. Dari kakunya orang Arab. Makanya saya katakan Nabi itu selalu senyum. Nabi tidak pernah merengut, besengut, tidak pernah. Selalu tersenyum. Dilempari kotoran, senyum. Dikampleng, senyum. Dipukul, senyum. Diusir, senyum. Selalu membalas dengan kebaikan. Jika disakiti, memaafkan. Dan membalas dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Nabi itu target utamanya bukan membunuh orang kafir. Menghabisi orang kafir. Tapi target Nabi apa? Mengajak orang-orang yang belum muslim menjadi muslim. Itu targetnya Nabi. Kalau targetnya Nabi cuma membasmi, ya dari awal orang-orang kafir sudah banyak yang mati. Abu Sufyan gak bakal masuk Islam, Ikrimah gak bakal masuk Islam, gak bakal, banyak. Sayyidina Umar gak bakal masuk Islam, ya gak? Banyak sahabat yang gak bakal masuk Islam. Tapi karena akhlak Nabi, karena budi pekerti Nabi SAW, sifat perangai yang luar biasa, sehingga mereka semuanya tanpa kekerasan masuk ke dalam Islam. Nah, seperti contoh, di Indonesia ini, Wali Songo. Apa Wali Songo itu bawa pedang ke Indonesia? Enggak. Dulu yang Indonesia mayoritas itu orang Hindu, ketika Wali Songo masuk ke Indonesia, mereka bawa cara Nabi, bawa akhlak, bawa sifat perangai yang baik yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nabi Muhammad SAW puncaknya. Maka sehingga di Jawa mayoritas Islam. Kenapa? Karena berkat Wali Songo. Wong Songo tapi kayak wong jutaan. Bisa satu Jawa. Luar biasa. Itu caranya Nabi SAW. Nah, ketika orang-orang rebutan Hajar Aswad. Saya katakan, makanya kemarin ketika kita bahas orang jahiliyah itu sebagian masih ada yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya, makanya Nabi Muhammad itu di Mekah, di antara sebab hikmah beliau itu diutus di kota Mekah karena menyelamatkan ajaran Nabi Ibrahim supaya tidak melenceng, tidak nyeleweng. Nah, ketika mereka sudah selesai bangun Ka'bah, tinggal Hajar Aswad ini mau diletakkan. Rebutan. Sampai mau bunuh-bunuhan. Suku ini, kami yang paling berhak. Suku satunya, kami yang paling berhak. Sampai naruh ember gitu. Lihat ini ember, isinya darah. Ayo. Nah, kami siap mati. Ini sudah darah di depan ini. Jadi orang Arab itu kalau mau ngajak perang itu, ember isi darah, ditaruh gini. Yuk, berarti, ayo tak tantang gitu berarti. Ayo saya tantang. Ini darah sudah di depan ini. Ini berarti sudah emosi betul ini. Ayo carok, ibaratnya orang Madura. Ayo carok yuk. Ayo buru-buruan. Untuk apa? Untuk apa ini? Untuk naruh Hajar Aswad, rebutan naruh Hajar Aswad. Maka subhanallah. Ketika mereka rebutan begitu, ya besok
Siapa, kita lihat, siapa yang pertama kali datang masuk ke sini Masjidil Haram, maka dia yang paling berhak untuk naruh Hajar Aswad. Mereka sepakat begitu, yang mau perang ini. Dibuat Allah, disetting sama Allah, skenario Allah. Yang masuk Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW masuk, nah ini. Dan semua langsung sepakat. Ini saya nggak apa-apa ini. Ibaratnya mereka nggak ada yang ojo iki gitu. Nggak ada. Jangan ini. Karena Nabi Muhammad orangnya amanah, jujur, berakhlak. Makanya mereka semua seluruh suku saat itu sepakat. Udah ini aja. Muhammad ini Al-Amin. Dia orang yang jujur. Udah Muhammad aja yang naruh. Nabi Muhammad cerdasnya luar biasa. Nabi naruh serban beliau digelar. Hajar Aswad ditaruh di atas serban. Ayo semua kepala suku ngangkat ini serban ini. Jadi mereka nggak ribut. Bareng-bareng kan ngangkatnya berarti kan. Ayo diangkat. Kepala suku ada yang pegang sudut satunya pegang, tiap sudutnya dipegang kepala sukunya. Diangkat, Hajar Aswadnya dekat ke Ka'bah, Nabi yang naruh dengan tangan mulianya. Nah, semuanya sepakat, semuanya setuju dengan keputusan keadilan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, cerdasannya luar biasa. Menyelesaikan masalah mulai saat belum jadi Rasul. Baik. Hikmah dari kisah-kisah tadi. Yang pertama, pentingnya Ka'bah. Ka'bah ini simbol Islam. Simbol Islam, simbol kemuliaan Islam, simbol kesucian Islam. Buktinya apa? Yang langsung membangun itu seorang Rasul, bukan orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Perintah Allah langsung. Untuk apa? Tempat jujukan orang Islam. Ini menunjukkan satunya umat Islam. Ente mau madhabnya apa? Ente mau gurunya siapa? Pondoknya di mana? Tetap hajinya tidak ada yang ke Iran, ke Irak, ke Jogja, tidak ada. Pasti kepada Mekah. Pasti ke sana. Karena menunjukkan satunya umat Islam. Itu menunjukkan umat Islam itu satu. Itu luar biasanya Ka'bah. Itu luar biasanya Ka'bah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang di sekitar situ. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah membangun Ka'bah. Menjadi syiar bagi umat Islam. Yang kedua, tentang peristiwa hancurnya Ka'bah. Peristiwa hancurnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dibangun kembali sepanjang masa. Itu pendapat yang paling kuat 4 kali. Selebih dari 4 ada perbedaan pendapat antara ulama. Nah, yang 4 dulu yang sepakat dulu ya. Yang pertama yaitu bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Ya, seperti ayat tadi Al-Baqarah ayat 127. Nabi Ibrahim, ini diperhatikan, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tingginya 17 dhira'. Tingginya ke langit 17 dhira'. Dan tingginya ke bumi 30 dhira'. Lebarnya 22 dhira'. Tanpa atap. Dulu nggak ada atapnya. Zaman asli Nabi Ibrahim nggak ada atapnya. Jadi 17 dhira'. 1 dhira' itu kurang lebih 48 cm. Katakan setengah meter gitu ya. Gampang ya. Setengah kali
Jadi 17 bagi 2, 8,5 meter kurang lebih segitu. Panjangnya kurang lebih 8,5 meter. Ditambah ini 8,5 meter. Terus lebarnya berapa tadi? 22 zira. Berarti 11 meter. Tanpa atap. Peristiwa yang kedua yang dibangun oleh Nabi tadi dengan para orang-orang Quraisy. Tingginya 18 zira, sudah beda. Tadi 17, sekarang 18 dengan 9 meter ya, kurang lebih. Panjangnya yang dari bumi dikurangi 6 zira. Makanya Nabi SAW beliau bersabda kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bijahiliyah la amartu bil bait fahuddim fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ard wa ja'altu lahu baban syarqiyan wa baban gharbiyan fabalautu bi asasa Ibrahim." Bilang begini, "Hei Aisyah, kalau seandainya orang Arab ini bukan mantan-mantan orang jahiliyah, ya, maka aku akan perintahkan Ka'bah ini dihancurkan. Terus aku akan bangun ulang Ka'bah ini sehingga persis seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam." Asalnya Nabi mau begitu. Tapi karena bisa menimbulkan fitnah yang besar, kalau Nabi hancurkan Ka'bah, bangun kembali, gak jadi. Direm sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, di zaman Yazid bin Muawiyah. Ada seorang namanya Yazid. Yazid ini yang merintahkan membunuh datuk para habaib, Sayyidina Al-Husain, cucu Nabi. Yang dipenggal kepalanya. Itu namanya Yazid. Anaknya sahabat. Dia anaknya Sayyidina Muawiyah. Muawiyah itu sahabat Nabi. Tapi ini anaknya, a'udzubillah, zalim, fajir, orang bengis Yazid ini. Membunuh keluarga Nabi. Menghabisi keluarga Nabi Ahlul Bait. Yazid. Nah, kejadian yang ketiga ini ketika Ka'bah terbakar. Kebakaran. Pernah Ka'bah itu kebakaran di zaman Yazid. Ketika tentara Yazid masuk ke sana, merangi sana, kebakaran. Nah, ini kejadian yang kemana? Yang ketiga. Tahun berapa? 36 Hijriah. Jadi kejadian Ka'bah kebakaran itu tahun 36 Hijriah. Sudah lama banget. Dengan perintah Yazid. Yazid yang perintah menghancurkan Ka'bah. A'udzubillah min dzalik. Padahal orang Muslim. Anaknya sahabat, jadi kita tidak bisa bangga-banggaan dengan orang tua kita itu siapa. Ini anaknya sahabat, bisa bunuh Ahlul Bait, bunuh sahabat, bunuh orang banyak, terus ngancurin Ka'bah. Diperintahkan buat melempar itu loh, ketapel besar itu yang batu api itu dilempar. Sehingga Ka'bah hancur, terbakar. Kemudian saat itu yang pegang Mekah itu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair setelah Ka'bah hancur tuh sedih. Terus masih ada sebagian sahabat kan dan para tabi'in tanya musyawarah, gimana ini? Enaknya gimana Ka'bah ini? Dihancurin, dibangun ulang atau dilanjutin toh? Karena kalau kebakaran kan gimana ya? Bangunan kebakaran tuh kan bisa dilanjutin. Cuman nggak sebagus dirobohkan terus dibangun ulang. Kan begitu. Nah, ini musyawarah ini. Tak hancurkan habis, bangun ulang Ka'bah. Atau dilanjutkan aja bangunannya yang tersisa itu, dibiarkan terus dilanjutkan bangunannya. Maka beliau musyawarah. Akhirnya sepupu Nabi, sahabat yang diantara sahabat yang paling pintar, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Beliau pendapat begini, menurut saya, kamu lanjutkan aja, nggak usah dihancurkan. Lanjutkan aja. Yang ada, batu yang masih ada, biarkan, jangan dihancurkan. Lanjutkan aja. Terus katanya Abdullah bin Zubair, lah, menurut kalian, rumah kalian, kalau rumah kalian kebakaran, terus kalian mau robohkan bangun ulang atau mau dilanjutkan? Ya dirobohkan, dibangun ulang katanya. Lah itu rumah kalian, ini rumah Allah. Katanya Abdullah bin Zubair, dah, gini aja, saya tak istikharah. Akhirnya saya tak istikharah 3 hari, nanti insya Allah tak kasih jawaban kalian. Akhirnya selama 3 hari, Abdullah bin Zubair, sahabat Abdullah bin Zubair istikharah. Sholat istikharah, minta jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 hari kasih kabar, ana dapat jawaban dari Allah. Jawabannya apa? Dihancurkan. Dihancurkan, dibangun ulang. Dihancurkan, dibangun ulang. Akhirnya dihancurkan, terus dijadikan bangun ulang. Jadi mulai pondasi itu dibangun ulang. Dikasih sutroh. Ditambahi tingginya. Tingginya ditambahi, lebarnya ditambahi. Jadi sekarang ini besar banget Ka'bahnya begitu. Sudah tambahan. Ya, tambahan. Ditambahi. Panjangnya ditambahi 5 meter. Ya, ditambahi pintu masuk, pintu keluar. Pintu masuk, pintu keluar. Nah, kenapa beliau kok merubah? Karena melihat hadis tadi Siti Aisyah. Kan bangunan orang Quraisy tadi, orang jahiliyah kan, nggak persis seperti bangunan Nabi Ibrahim. Nah, ketika sudah hancur ini, Abdullah bin Zubair berusaha pengen membangun persis seperti bangunan Nabi Ibrahim. Karena orang Quraisy mengurangi kan tadi kan. Bangunan Nabi Ibrahim besar, terus dikurangi orang Quraisy, terus sama Abdullah bin Zubair dibesarkan lagi seperti zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang ketiga. Terakhir, kejadian yang keempat, ini yang sepakat ulama. Saat apa? Saat setelah dibunuhnya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini sahabat Nabi dibunuh. Zaman itu fitnah luar biasa, ngeri-ngeri. Sekarang nih gak ada apa-apanya lah. Dulu tuh ngeri banget. Sahabat Nabi berani dibunuh, bayangin. Ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Bahwa ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair itu dibunuh, ya, Hajjaj, ada seorang namanya Hajjaj. Hajjaj ini orang yang banyak membunuh sahabat. Jadi yang diincar sama dia sahabat. Ada sahabat bunuh, basmi sahabat Nabi, Hajjaj ini. Tapi orang Muslim, hafal Quran. Hajjaj ini kalau ngulangi murajaah hafalan Quran, itu dia ketika mau naik kudanya, ya persiapan naik kuda, sampai dia naik kuda, sudah selesai murajaah. Dari cerdasnya, dari kuatnya hafalan Hajjaj. Dan yang membuat titik dalam Al-Quran awal itu Hajjaj. Dulu ada titik Al-Quran kan, itu Hajjaj. Tapi pembunuh sahabat. Muslim, hafid Quran, al-hafid. Jadi jangan banyak tertipu sama orang hafal Quran. Banyak orang hafal Quran penipu banyak. Yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa? Orang hafal Quran. Orang hafal Quran. Bahkan meyakini membunuh Ali bin Abi Thalib itu ibadah. Jadi macam-macam. Ya, jadi fitnah luar biasa. Naudzubillah. Nah, Hajjaj ini nulis surat. Nulis surat bahwa Abdullah bin Zubair sudah terbunuh. Berhasil. Mission komplit. Ya. Terus dia ini kepingin merubah Ka'bah. Jadi yang dirubah oleh Abdullah bin Zubair mau dirubah lagi. Akhirnya dikembalikan lagi. Bangunannya seperti dulu. Ditutup pintunya yang sudah ditambahi oleh Abdullah bin Zubair. Dikembalikan lagi seperti bangunan yang pertama. Nah, itu yang dirubah di saat kejadian yang keempat. Setelah dibunuhnya sahabat Nabi tadi Abdullah bin Zubair. Nah, di zaman Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, Harun ar-Rasyid
Pasti sering dengar ya nama Harun ar-Rasyid, seorang raja di saat itu, seorang khalifah di saat itu, namanya Harun ar-Rasyid. Pengen ngembalikan lagi, dibalikan seperti bangunan Abdullah bin Zubair dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanya sama Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Gimana, wahai Imam Malik, ini saya hancurkan lagi, tak bangun seperti bangunannya Abdullah bin Zubair, Nabi Ibrahim. Gimana menurut kamu? Katanya Imam Malik bin Anas. Bagaimana bijaksananya beliau? Jangan. Ana khawatir, ini jadi buat mainan nanti, Ka'bah ini. Hancurkan berubah. Buat mainan ini nanti. Ini syiar terbesar, di antara syiar terbesar dalam Islam. Itu buat mainan, sudah 4 kali dirubah. Bukan dirubah, 4 kali dirubah, 4 kali dibangun gitu ya. Mulai Nabi Ibrahim tadi, 4 kali dibangun. Jangan. Akhirnya nanti karismanya Ka'bah berkurang. Nanti akhirnya ada orang pengen dirubah. Pengen diubah, pengen tambahi pintu. Begitu nanti akhirnya. Akhirnya Harun ar-Rasyid menggagalkan keinginannya untuk merubah Ka'bah tadi itu. Nah ini yang secara yakin. Nah insya Allah kejadian yang kelima dan selanjutnya daripada perubahan bangunan Ka'bah, insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.